Bu Sri, anggota IPPU yang latihan yang sudah melaksanakan senam BEP itu kira-kira berapa orang yang ikut virtual? Nah, saya sampaikan kalau ikut virtual sih nggak banyak, Pak. Tetapi kalau latihan bersama tatap muka virtual biasanya cukup banyak. Seperti yang terakhir latihan bersama dalam rangka ini, latihan bersama dalam rangka PUPR yang terakhir. Itu cukup banyak, 200 orang ikut, dan di samping itu IPU juga sekarang sudah membentuk 34 IPU wilayah. Memang beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh teman-teman dari wilayah, Bu Sri, kapan dong rapat-rapat IPPU, rapat-rapat BEP untuk para IPPU. Nanti kita tunggu 34 provinsi terbentuk, nah nanti kita akan laksanakan bersama. Dan kita akan tentunya akan membuat peta anggota IPPU yang latihan senam BEP di daerah. Saya kira 34 wilayah itu tentu banyak teman-teman kita yang sudah mengenal BEP, walau belum mengenal BEP nanti kita kenalkan. Karena terus terang kita sudah latihan bersama, latihan gabungan nasional keempat di PUPR dalam rangka ulang tahun PUPR. Jadi saya harapkan bahwa nanti kita udah dikasih link setiap minggu oleh Kementerian PU setiap hari Rabu. Nanti selanjutnya saya akan bisa melaporkan kepada pimpinan anggota-anggota kita yang sudah latihan senam BEP berapa orang dan sebagainya dari tiap-tiap wilayah siapa saja wakilnya, karena saya sampaikan banyak sekali pelatih-pelatih PUPR yang sudah tersebar di semua wilayah di Indonesia. Kemudian pada kesempatan ini saya sampaikan juga bahwa Bapak mantan Menteri PUPR Pak Joko Firmanto itu rajin sekali latihan. Terutama nanti kalau hari Sabtu biasanya beliau itu hadir di Rumah Sehat Pondok Kelapa jam 7.30 sampai jam 9. Beliau selalu nanyakan, ayo mari kita buat latihan bersama di sini, latihan bersama orang PUPR semua. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita bisa kira-kira menyusun rencana ke depan bagaimana BEP ini nanti kita kembangkan di wilayah-wilayah. Dan untuk itu mungkin Pak Supadjo, monggo kami persilahkan untuk memimpin kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, saya agak ketiban campur ini. Ketiban campur. Iyalah, saya kira kita sama-sama lah. Kita kalau ketemu ini yang paling penting, ketemu kalau bagi saya ya paling penting itu silaturahmi ya. Silaturahminya itu nomor 1. Jadi saya sangat bergembira karena saya bisa ketemu Pak Munti di sini, ya walaupun virtual. Bisa ketemu Pak Sundoro, bisa ketemu Pak Darmawan yang sudah kangen sekali dengan Pak Darmawan, juga ketemu. Bisa ketemu dengan Pak Gatot walaupun satu kompleks, ini ketemu di virtual di sini. Itu sangat bergembira. Ya, bisa ketemu dengan Pak Langgeng walaupun hanya fotonya, ya. Paling tidak dengan fotonya sudah lumayan lah daripada enggak ketemu gitu kan. Jadi oleh karena itu saya mengapresiasi Ibu Sri, ya kiprahnya sangat luar biasa. Dan kita PU itu menjadi sejak dulu kala ini terus bernostalgia ini. PU itu selalu dijadikan kiblat dari berbagai macam aktivitas ya sejak dulu kala. Mungkin kita ingat bahwa yang namanya Waskat ya, Waskat itu lahirnya di PU. Kemudian alhamdulillah Pak Amir Muin diboyong sama Pak Menteri PAN dulu siapa? Adiknya Kusuma Atmaja. Oh, Pak ini, Sarwono. Sarwono. Pak Amir Muin diboyong sama Pak Sarwono ke Menpan dan kemudian secara nasional akhirnya Waskap itu menjadi sesuatu yang setiap orang kenal itu. Oleh karena itu ini juga begitu.
kita bukan bukan ujub dan bukan apa-apa, namun kami sangat mengapresiasi sampai Kementerian PU melalui Pusdatin menyediakan link ini. Itu asal perjuangannya Bu Sri dan juga Pak Heri Sukorno. Pak Heri Sukorno itu kan, Pak Heri itu kan merintis lahirnya Kulintang itu, tahu persis bersama-sama saya waktu itu ya. Dan kemudian Ibu Rani itu yang merintis di Kulintang dan sebagainya dan sebagainya. Dari alhamdulillah kita sudah 4 kali menyelenggarakan Latbernas PUPR ya, yang dihadiri oleh sangat luar biasa gitu. Jadi pertemuan pagi ini yang dimaksud Bu Sri itu mungkin ya gimana kalau yang hadir ini langsung aja bentuk rumah sehat di IPPU masing-masing gitu ya. Karena kita bicara PIP itu ada 2 aspeknya, aspek kuantitas dan aspek kualitas. Karena bagi saya, tidak tahu yang lain, bagi saya PIP itu sebenarnya untuk siapa sih? Untuk diri sendiri sebenarnya. Untuk diri sendiri, sehingga kenapa kita latber? Kita latber itu karena kita tidak sendirian. Akhirnya silaturahmi yang titik beratnya itu. Jadi oleh karena itu saya sangat mendambakan kalau hari Rabu itu bagi saya merupakan hari wajib saya hadir, sehingga kalau tidak ada kepentingan yang sangat luar biasa, hanya 1 jam menyisihkan waktu 1 jam setiap minggu bisa ketemu sama bapak-bapak, ibu-ibu seluruh Republik ini di dalam hal KPU-an. Jadi oleh karena itu kalau saya boleh usul Bu Sri ya, PPU itu aspeknya ada 2. Yang pertama PIP itu aspeknya ada 2, kualitas dan kuantitas. Mengenai masalah kualitas nanti pelan-pelan kita jalani bersama-sama. Mengenai masalah kuantitas, saya boleh menyarankan itu secara internal Kementerian PU dan secara eksternal di wilayah-wilayah. Di Kementerian PU yang paling tahu persis mungkin Pak Heri Sukorno dan Pak Rahmat Payudi, Kulintang itu anggotanya sudah cukup banyak. Jadi oleh karena itu secara internal PU itu maksud saya adalah di Jakarta ya, dari Kementerian PU dan wilayahnya, di kompleks-kompleks dan sebagainya, bagaimana caranya kita bersama-sama, karena virtual ini memang tidak mudah. Ya, dulu waktu kita akan melakukan Latbernas virtual, itu kan kita juga ketemu, terus ada ide untuk kita memulai dari yang kecil-kecil dan seterusnya dan seterusnya. Jadi oleh karena itu dari pesan Bu Sri, memang tadi pagi saya mohon maaf mendadak aja, mohon kehadirannya kesempatan ini untuk kita berbincang-bincang mengenai itu. Jadi kalau saya boleh usul, mungkin bagian Jakarta dan sekitarnya mungkin Pak Heri Sukorno yang sudah terbiasa. Pak Heri Sukorno kalau ngundang Pak Sowo, ngundang semuanya sudah BIPers. Ngundang Pak Naryo, Pak Malunda, Pak Gandia Raha, Pak Ruli, Pak Asep dan sebagainya itu saya kira kalau sudah diundang Pak Heri Sukorno semuanya pasti hadir itu. Ya. Dan untuk yang eksternal di luar itu monggo semuanya sudah hadir. Bagaimana kalau kita sepakat untuk menyisihkan barang 1 jam setiap minggu itu Rabu itu bisa kita kumpul bersilaturahmi bersama-sama. Karena memang kesempatan virtual ini memang ya ada plus minus ya. Kalau bagi saya banyak plusnya karena bisa ketemu dengan teman-teman dari manapun juga. Kalau saya itu aja dulu, masalah kualitas nanti sambil jalan. Tapi intinya secara kuantitas agar supaya, karena kalau kita bicara BIP secara umum itu identitas atau indikator yang digunakan itu adalah MUKB. MUKB itu berapa orang tambahan anggota, ya, tambahan peserta yang ikut BIP, yang bisa melakukan BIP, berapa orang gitu ya. Kemudian berapa orang yang jadi anggota itu kemudian menjadi anggota BIP. Kemudian yang ketiga adalah berapa orang anggota BIT itu menjadi pelatih. Nantinya begitu. Jadi indikatornya adalah
secara mengerucut nanti akan berucut berapa anggota bertambah, berapa rumah sehat. Karena anggota itu hanya lahir kalau ada rumah sehat atau sebaliknya saling saling mengisi. Bisa bisa mengatakan anggota dulu baru rumah sehat, ya rumah sehat dulu baru anggota. Dari karena itu usul konkret saya adalah ya sudah yang hadir ini ya misalnya Lampung sudah maju dia. Palembang bentuk rumah sehat. Pekanbaru ada Pak Bedrizal itu untuk rumah sehat. Rumah sehat PUPR, rumah sehat PUPR. Kemudian Sumatera Barat rumah sehat. Kemudian tadi ada Pak Tafrin dari Sutra rumah sehat. Ada Pak Haryoto enggak tadi? Tim rumah Ya sehat. Pak, Jadi izin Pak. ya. Jadi kalau usul konkret saya gitu Bu Sri. Ya, saya sekedar memberikan masukan dan kita semua siap untuk membantu semuanya juga. Jadi mudah-mudahan Rabu nanti ya karena Pak Joko Kirmanto itu ya inginnya ya silaturahmi antar Iya. sesepuh-sesepuh gitu ya. Mudah-mudahan kalau hari Rabu nanti Pak Joko Kirmanto datang, Pak Malunda datang, Pak Gandiarap datang, Pak Mario datang, dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Dan saya optimis itu akan bisa terjadi. Apalagi sekarang ketambahan sangat aktif sekali yang orangnya low profile dan tidak mau menampakkan diri cukup lama, yaitu Pak Pardi. Pak Pardi sudah mau turun dari pertapaannya. Beliau ngedek-ngedek, ya ngedek-ngedek itu berarti nganggu. Itu kalau Pak Pardi itu kalau ngedek itu berarti nganggu. Gitu. Tadi sudah memberikan contoh bagaimana standing gitu, Pak Pardi. Baik, itu aja dari saya. Silakan yang lain. Monggo. Terima kasih Pak Suparjo. Mumpung kita ketemu dengan teman-teman daerah, di mana 34 IPPU wilayah sudah terbentuk. Saya belum bisa mencari waktu kapan kita akan jumpa dengan wakil-wakil 30 IPPU di 34 wilayah untuk BEP. Mumpung kita bertemu, bagaimana kalau kita dengarkan masing-masing dari wilayah yang ada saja mengenai BEP di daerahnya. Karena terus terang, kalau untuk virtual, untuk keanggotaan dan sebagainya, IPPU itu ada yang termasuk anggota IPPU itu adalah istrinya, suaminya, anaknya, tetangganya, pokoknya semua lah. Karena semua fasilitas PU kan dipakai oleh kita bersama. Baik, kita undang yang pertama, kalau Pak Uto tidak ada, Pak Ruslanto masih ada? Pak Ruslanto ada. Pak Ruslanto aja itu. Baru akan tatap muka itu. Masukannya, sarannya dan sebagainya. Monggo Pak Ruslanto dari Surabaya. Mic-nya dibuka, Pak. Mic-nya belum dibuka. Mic. Oh ya. Ya, terima kasih Pak Busri, Pak Heri, Pak Dio. Jadi untuk Surabaya, jadi saya mengenal BP ini pertama dari Pak Supadio. Beliau ini termasuk suhu saya. Nah, dari Surabaya awalnya 8 orang termasuk almarhum Pak Ukon. Dari 8 orang ini berkembang sampai akhirnya di luar PU banyak sekali Mas. Yang sayang sekarang ini terutama yang di balai jalan, tempatnya cikal bakalnya BP, ini berhenti. Jadi ada pelatihnya Pak Naryo, kemudian ada Pak Suharyono, terus yang sudah pensiun ya. Kemudian karena di balai jalan tidak aktif, saya mencoba dengan teman-teman dari SDA. Nah, sekarang ini kami latihan tiap hari Jumat, baru mulai kemarin setelah pandemi ini di Balai Berantas, dan Ketua DPU-nya Jawa Timur, Pak Ari ini aktif sekali dan kami rencana hari Jumat depan mau keluar. Jadi kemudian mungkin kami akan latihan di
Karangkates dari di Malang. Jadi mudah-mudahan nanti dari teman-teman SDA terutama bisa aktif karena Pak Hari sendiri termasuk rajin. Demikian Bu Sri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ruslanto atas laporannya ya. Mohon nanti untuk kegiatan-kegiatan Pak Rus itu mohon dapat diabadikan ya, kegiatan IPPU, BEP, IPPU di Jawa Timur. Dan karena sudah banyak, ya relatif banyak anggota Bapak di sana, kira-kira Bapak kan tentunya ada ya daftarnya siapa dan bagaimana. Bisa nggak kira-kira kami memperoleh untuk dapat menjadi dokumentasi kami Pak, supaya nanti kalau kami ditanya oleh pimpinan berapa orang di Jawa Timur gitu, saya bisa lapor datanya ada. Kira-kira bisa Pak? Yang IPPU ya, Bu? IPPU aja. Anggota IPPU ya, anggota IPPU ya. Dan pokoknya anggota rumah sehat Pak. Kalau Bapak rumah sehat sih, rumah sehat, terus IPPU rumah sehat ada, ya. Ya. Ada. Jadi gini ya, saya beri masukan aja. Saya di Pondok Kelapa itu awalnya adalah membuat rumah sehat Bina Marga 1. Kita beri nama Bina Marga 1. Kemudian Bina Marga 2. Tapi ternyata di luar dugaan justru lama-lama itu anggotanya lebih banyak orang di luar PU masuk. Nah, terus waktu itu kita sepakat jangan Bina Marga lah, kita ubah aja Pondok Kelapa. Akhirnya kita berubah jadi Pondok Kelapa 1, Pondok Kelapa 2. Akhirnya terus berkembang seperti sekarang ini. Jadi oleh karena itu kita rileks dan santai saja. Oleh karena itu tadi Bu Sri memberikan definisi warga IPPU itu apa, itu kemudian membuat kita menjadi sangat lentur ya, sangat fleksibel. Jadi tapi kalau saya boleh menyarankan ya, untuk di daerah-daerah itu tidak seyogianya langsung aja diberi nama bahwa itu adalah rumah sehat IPPU Jambi atau IPPU mana gitu ya, rumah sehat. Nanti pada gilirannya kan di atas rumah sehat itu mungkin ada yang membina dan sebagainya. Ya kalau di PU ya mungkin PU-nya di pusat ada, di wilayah provinsi ada, di wilayah kalau sekarang balai-balai ada, terus kemudian di proyek-proyek ada. Nah, mungkin rumah sehat itu mungkin nantinya itu di proyek-proyek itu. Tapi untuk sementara ini kalau saya boleh menyarankan, sudahlah dideklar aja rumah sehat PUPR. Misalnya Pak Ruslanto kalau datang dari sini itu, Pak Ruslanto dari rumah sehat IPPU Jawa Timur misalnya gitulah, atau apa, terserah, ini sekedar sekedaran aja supaya terus benderanya IPPU itu langsung berkibar gitu. Walaupun orangnya ya L4 juga, lu lagi gitu ya. Jadi juga IPPU tapi juga ngerangkep di mana itu nggak masalah menurut saya itu. Jadi kita ya saling isi mengisi, seperti misalnya Bandung sekarang sudah semakin banyak teman-teman PU, ada Pak Munti, ada Pak Alfa Dison kalau nggak salah tadi hadir. Pak Alfa Dison masih ada nggak ya? Ada Pak. Ya. Ada. Pak Alfa Dison, ada Pak itu, ada Bu Ani Suwarni, ada banyak itu. Kebetulan beliau bergabung untuk latihan virtual dan pernah 14 dari Bandung itu latihan virtual. Jadi karena itu usul saya itu. Jadi mungkin lebih baik kita mendengar teman-teman dari daerah lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Supadjo. Terima kasih juga Pak Ruslanto. Jadi demikian mungkin usul dari Pak Supadjo untuk menjadi pertimbangan Pak Ruslanto juga untuk mencatat keanggotaan dari teman-teman di Jawa Timur yang sering latihan BEP. Ya Pak Rus, ya? Siap, ya. Ya nanti bentar, kalau yang dari PPU Jawa Timur nanti siang bisa saya kirim. Tapi kalau seperti yang di ITS, di SMA itu saya harus mencari data dulu. Ya Pak. Yang saya koordinir ya. Di lain itu ada Pak Rudi, ada juga dan lain-lainnya. Ya, Bu. Pokoknya kalau saya intinya kalau bahasa singkatnya
mari kita kibarkan bendera PPU di seluruh Republik ini, gitu aja. Jangan kibarkan bendera lain dulu, kita kibarkan bendera PPU aja. Terima kasih. Mungkin pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa tiap sore itu kan kita melaksanakan latihan bersama kolaborasi, di mana antara IPPU dengan beberapa rumah sehat yang ada, di mana IPPU itu setiap latihan bersama selalu mengirimkan satu orang wakil dari daerah mewakili IPPU untuk memandu pada kegiatan itu. Terima kasih buat teman-teman yang telah bersedia memandu, mewakili nama IPPU, Pak. Tetap. Baik, terima kasih Pak Ruslanto. Mungkin selanjutnya siapa? Bapak dari Jawa Barat, Bu. Jawa Barat. Lampung sudah nggak ada orangnya. Lampung. Ada Pak. Lampung nggak ada. Jogja. Pak Munti dari Jawa Barat ya Pak? Itu sudah di spotlight Pak Alfadison. Oh, oke. Monggo Pak Alfadison. Pak Alfadison. Kemarin kan Bu Lili kan sebagai perwakilan Jawa Barat ke Bandung masih bingung cari orang. Mungkin Pak Alfadison bisa ngomong gimana? Karena asal BIP itu sebetulnya dari Bandung ya. Pak Hari Angga itu kan orang Bandung. Mas sekarang di Bandung itu kalah meredup dibanding DKI. Monggo Pak Adison. Monggo Pak Adison. Baik Bu Sri, terima kasih. Alfadison dari IPPU Jawa Barat ya Bu. Ya. Pak, kalau mencari IPPU tidak hubungan siapa-siapa, cukup kami saja Pak selaku wakil pengurus. Mengenai BEP ini, kami itu kan sebetulnya menggerakkan olahraga sebelumnya. Ya. Olahraga ini memang banyak kawan-kawan, hanya belum olahraga untuk berkumpul. Yang banyak tuh jalan, goes, tapi itu masing-masing. BEP sendiri untuk Jawa Barat, terutama saya baru dikenal sekitar 4 bulan. Jadi kalau ada informasi dari Bapak bahwasanya BP itu dari Bandung atau Jawa Barat, kami juga menggali Pak, mengajak kawan-kawan. Saya kan sebenarnya komunitas awal saya dari Pus Air. Dari kawan-kawan Pus Air sebetulnya sudah terdaftar 18 orang. Dan saya minta Ibu Ani Juwarni untuk mempromosikan terus-menerus, baik di IPPU, baik di IKPP Pus Air maupun di IPPU Jawa Barat. Ini memang harapan belum sesuai Pak, tapi postingan dari Pak Pak Supadio mengenai video atau manfaat itu selalu kami tayangkan di WA IPPU Jabar, karena di sana tuh relatif hampir semua ada anggotanya. Jadi itu upaya-upaya. Kalau saya sendiri, maaf Bu Sri, yang hari Rabu ini jam 9 saya baru sekali ini ikut. Tapi kalau jam 7.30 boleh dikatakan saya 4 hari. Taruh aja Bang. Taruh situ Bang. Menyesuaikan juga dengan taruh aja situ. kegiatan yang harus diurus oleh IPPU Jawa Barat, Bu. Ya, Pak. Memang ketua kami sedang dalam tahap penyembuhan, jadi IPPU Jawa Barat kami yang ini. Siapa? Sakit apa Pak? Pak Alfadison? Stroke, tapi mulutnya katanya susah bergerak gitu loh Pak. Oh. Saya juga udah bisa sekali-sekali. Yeah. Ya, ini kalau nggak salah saya udah hampir 3 bulan ini. Jadi makanya kemarin kami mengadakan webinar pun, pun Pak Ketua Umum. Tapi Pak Ketua Umum, Pak Joko tahu itu Pak. Pak Su tahu. Kami lanjutkan dengan BEP, kami terus terang, terutama saya pribadi lah ada manfaat. Jadi yang biasanya goes urusan kaki dan tangan, sekarang dibantu lagi dengan olahraga gerak dan nafas.
Jadi kalau kita kombinasi kali, hanya memang untuk IPPU Jabar belum banyak. Mungkin ada Pak Muntiono kalau nggak salah. Dan saya terus minta tolong Ibu Juwarni yang selalu memprovokasi lah kan, itu berolahraga. Ya kita akan usaha terus Bu Sri. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Supadio dan Ibu Sri. Harapan saya dengan tiap Selasa itu kan ada testimoni ya Pak dari Pak Supadio. Itu suka saya ini Pak, saya share ke orang-orang. Ini loh orang yang sudah pernah merasakan. Nah, itu saya coba itu menyampaikan, dan juga video-video yang disampaikan oleh Labfir atau Labber ya Pak ya. Itu selalu kami teruskan kepada WA yang ada. Ya kita sabar aja Pak, memang mungkin olahraga itu kan dari kecintaan Pak. Mudah-mudahan mereka akan bisa merasakan yaitu cinta. Seperti Pak Suryono yang dari Lampung itu kan beliau happy banget. Mudah-mudahan kawan-kawan di Jawa Barat ini juga seperti itu. Sebetulnya terus terang Bu, kami itu ada bidang kesehatan dan kesehatan ya Bu, ini ditopang olahraga. Tapi kami masih berharap-harap belum digerakkan supaya ayo kita semuanya berolahraga gitu. Terutama ini masal yang banyak terlalu memakan tenaga, ya tapi gerakan BEP ini walaupun geraknya terlalu berkeringat, katakan manfaatnya lebih dari apa yang kita rasakan, karena kita juga tidak mungkin lagi. Itu Pak Supadio dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kekurangan dari saya silakan, supaya BEP di Jawa Barat bangkit lagi. Tapi upaya kami tidak berhenti Pak, akan selalu menyemangati. Saya terus terang disupport sama Ibu Ani Juwarni untuk menyampaikan hal-hal yang terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Alfadison. Mungkin Bapak juga sudah dikontak oleh Bu Lili ya Pak ya, dari perwakilan EP di Jawa Barat. Juga Bu Ani juga saya sudah sampaikan nomor teleponnya ke Bu Lili. Mudah-mudahan dengan kebersamaan Bapak, Bu Ani dan sebagainya, Bu Lili, EP di Jawa Barat akan lebih berkembang lagi. Dan kita sekarang tulis siapa anggotanya kira-kira begitu Pak, sehingga kami bisa melaporkan kira-kira berapa orang sih yang ikut BEP nanti suatu saat, karena ini merupakan program nasional juga. Insya Allah nanti ke depan kita bisa melihat kira-kira berapa orang teman-teman kita di Indonesia ini yang sudah mengenal BEP, sudah berlatih. Terima kasih Pak Alfadison, Pak Muti. Awak Bu Sri. Ya. Ibu Lili, Bu. Ya. Saya belum nangkap kalau Bu Jelas Pak. Lili untuk BEP Jawa Barat. Ya. Jadi kemarin waktu saya diminta, saya bilang Bu, saya kegiatan terus terang sudah cukup banyak Bu. Saya mau jadi pengurus. Ya. Lagian saya sudah ikut di setiap pagi. Ya. Jadi kalau kita harus kumpul, saya nggak mau, saya bilang. Jadi saya tidak mendaftar Bu. Tapi kenapa sih Bu nggak digabung di IPPU Jawa Barat saja Bu, sehingga kita ya orang PU juga ada silaturahmi antara PU dan juga ada olahraganya gitu loh Bu. Makasih Bu. Oh, kalau gitu Bapak gini aja, bikin aja rumah sehat IPPU Jabar, nanti lapor ke Bu Lili. Gitu kira-kira ya Pak Pada ya? Iya. Lagi kami rintis Bu dengan Ibu Juwarni, Ibu Ani. Ya, Ayo ya. perbanyak, kata Ibu Ani, Pak bisa nggak kita kumpulkan anggota 50, anggota BEP ini 50, ayo kita berupaya. Nanti kalau kira-kira sudah 30,
saya lapor ke Pak Supadio deh, supaya kita juga punya rumah sehat sendiri. Ya, Bapak. Terima kasih, Pak Fadison. Saya usul Ya, Pak Pak. Fadison. Ya, Jadi Pak. pelatih di Bandung itu relatif sedikit. Jadi definisi IPPU itu seperti tadi Bu Sri bilang. Bu Lili itu kebetulan juga kakaknya Pak Yu, adiknya Pak Narno. Jadi orang PU aja dianggap. Jadi mungkin buat rumah sehat IPPU Jawa Barat. Pelatihnya nanti Bu Lili sama Bu Atin apa siapa itu. Baru sedikit yang punya pelatih di situ. Nanti kita diren supaya ada rumah sehat di Bandung. Jadi kan belum ada rumah sehat. Ya. Catat ya Pak Fadison, Eri, Pak Musi. Dan selanjutnya kami ingin dengar dari siapa ini yang masih ada? Rio, Bu. Rio ada Pak Betrisal. Mungkin Pak Betrisal bisa cerita mengenai kegiatan BEP di Riau, Pak. Monggo silakan. Ya, terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mengenal BEP ini lebih kurang 3 tahun yang lalu, yaitu dibawa sama Pak Supadio di Pekanbaru. Kemudian pada saat itu juga sempat berlatih sekitar 10 orang, Pak ya. 10 atau 12 orang. Dari 10 orang itu sekarang tinggal 8. Yang 2 sudah meninggal karena COVID. 3 yang meninggal karena COVID. Dari warga dari pengurus IPPU sendiri. Jadi di Pekanbaru ini bukan tidak bisa dikembangkan, Bu. Karena COVID ini kami putus hubungan semuanya. Apakah untuk latihan, dulu setiap hari latihan, setiap hari Rabu. Tapi setelah COVID, kami tidak pernah lagi ikut latihan bersama. Namun demikian, saya mengharapkan di pengurus IPPU itu, karena saya juga di pengurus IPPU itu sebagai bidang kesehatan dan olahraga. Jadi saya wajib untuk menjalankan ini sebenarnya. Namun demikian, setiap jadwal baik Pondok Kelapa, kemudian PU sendiri setiap hari Rabu dan juga sore, itu sering setiap hari saya kirim sama mereka. Tapi sampai sekarang ini dari Ketua IPPU sendiri belum ada jawabannya dari Pak Sarwono. Bagaimana? Memang dulu pernah dia ngomong sama saya, ayo Pak Bet kita tingkatkan BEP ini. Dulu pernah juga awal-awal IPPU Riau terbentuk, dia sering muncul juga di BEP. Nah, pernah dia muncul ada 4 orang, yaitu ketuanya, kemudian sekretarisnya, dan wakil sekretarisnya dan bendahara. Nah, itulah Pak. Jadi sampai saat ini memang dari Riau saya sendiri yang bergerak. Namun demikian saya juga akan mencoba mengusahakan juga bagaimana supaya dapat IPPU, terutama saya minta pengurus Bu ya, dari sekitar 25 orang pengurus untuk dapat melaksanakan BEP ini. Namun demikian sekarang Ibu mungkin tahu bahwa Riau itu untuk Indonesianya untuk COVID-nya tingkat nomor 4. Kalau merahnya udah merah hati atau apa nggak tahu, nanti Dr. Dini juga bilang nanti. Itu Riau ini urutan yang keempat di seluruh Indonesia. Jadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, Riau nomor 4. Inilah pertimbangan kami, Bu. Sampai sekarang ini pertemuan apapun di Pekanbaru tidak boleh diadakan. Orang pesta perkawinan itu lagi ramai-ramai dibongkar semuanya pada siang hari oleh PP. Itulah harapan kami sama Ibu. Kami minta waktu. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu. Insya Allah mudah-mudahan BEP di Riau ini akan saya gerakkan lagi. Demikian Bu. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Kebetulan saya sampaikan juga di pengurus IPU pusat itu ada kepala bidang kesehatan dan sosial
Makanya saya undang Pak Langgeng. Pak Langgeng cuma kelihatan fotonya aja. Pak Langgeng masih ada, Pak Langgeng? Halo, halo, Pak Langgeng. Nah, nanti mudah-mudahan saya dengan Pak Langgeng akan bisa menyikapi hal ini. Mungkin kita akan laksanakan pertemuan awal ya mengenai BEP untuk ke-34 wilayah IPU di seluruh Indonesia ini. Mungkin itu kira-kira. Mungkin dari daerah lainnya? Mungkin DKI malah Bu. DKI itu ada Pak Iwo, malah belum ada apa namanya? Saya tambahkan sedikit, Bu Sri. Ya. Bu Sri saya tambahkan sedikit. Untuk acara kita hari ini nih sama ketuanya saya sampaikan. Ya. Saya lihat dari WA mereka membaca tapi tidak ikut bergabung. Ya. Apa-apa Pak, karena terus terang hal ini juga sudah kami sampaikan ke Bapak Ketum IPPU dan beliau bilang, oke Bu Sri bikin aja, sekarang udah 34 wilayah terbentuk, suatu saat bikin aja rapat khusus mengumpulkan ke 34 wilayah itu, mendengarkan bagaimana BEP di daerah dan bagaimana kalau misalnya BEP ini akan diberlakukan di 34 wilayah ini. Jadi saya mengharapkan hari ini bisa datang 34 wilayah, tapi kalau tidak, nanti mungkin kapan ya kira-kira bikin pertemuan? Ada Pak Yuwono di sini. Pak Yu. Ada Pak Yuwono tuh. Ada Pak Yuwono, ada Pak Citro Seno. Ada Pak Citro, selamat datang ya. Pak. Selamat baru ketemu, udah lama. Ada Pak Gatot itu. Pak Gatot. Gatot Suryatmaja, Suryatmojo. Gatot dari Pondok Kelapa, Pak. Iya. Ya. Tadi, sekarang enggak tahu ya. Ada Pak, ada. Ada. Tapi belum dibuka videonya. Ada Pak Gatot, ada Pak Amir. Ada Pak Amir, siap. Pak Langgeng, ini Pak Langgeng, mana ini Pak Langgeng? Ayo dong Pak Langgeng. Pak Langgeng fotonya aja itu. Itu dia. Monggo, sambil menunggu kita undang Pak Yuwono mungkin. Bapak mau cerita mengenai kondisi di Jakarta atau kondisi bebas di seluruh Indonesia, monggo Pak. Dia tahu persis mengenai hal ini. Silakan Pak Yu. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini duduk santai ya. Jadi sebetulnya mengenai rumah sehat IPPU, taruhlah katakan gitu ya. Cuma memang idealnya rumah sehat itu bukan tingkat provinsi. Kalau bisa tingkat di bawah provinsi. Nah, nanti di provinsi itu yang besar ya, tapi kalau khususnya DKI ya mungkin satu aja karena DKI itu sudah artinya tidak terpecah-pecah lah ya. Nah, kira-kira gitu. Kalau dari pengurus DKI sendiri, pengurus DKI, IPPU DKI, dan pengurus IPPU unit organisasi itu yang sudah BEPers atau sudah pelatih itu banyak banget. Ya, udah banyak banget gitu. Nah, ini contoh kalau saya bicara masalah DKI, saya pengurus IPPU wilayah DKI. Pak Heri Sukorno pengurus IPPU unit organisasi Bina Marga, ya kan? Terus Bu Sri adalah pengurus IPPU pusat, ya kan? Itu di Jakarta semua tuh banyak banget. Ya kan? Kalau saya sih mengusulkan sebaiknya kita segera bentuk aja, kita declare IPPU rumah sehat IPPU DKI misalnya gitu. Nah, rumah sehat IPPU DKI itu nanti kita bisa pendataan, nanti kan banyak banget itu. Nah, nanti ada strukturnya yang kita sepakatin kayak apa pengurusnya, itu nanti bisa kita sampaikan ke daerah-daerah. Ya, paling enggak ya strukturnya enggak usah banyak-banyak, kotaknya enggak usah banyak-banyak, tapi orangnya banyak.
masing-masing di kota itu bisa banyak. Soalnya kalau kebanyakan juga susah kotaknya. Nah itu karena yang dari awal itu sudah berkecimpung di BEP itu lama banget. Kalau di DKI itu termasuk Pak Heri Soekarno, ya kita daulat untuk menjadi pengurus. Ya, mungkin kalau bisa dalam kesempatan ini kita paling tidak bincang-bincang seperti itu supaya kita harus bisa selama ini usulan saya waktu untuk secara rumah sehat namanya. Kalau pusat itu ya ini kita gitu supaya kita tuh misalnya Bu Sri ngundang di Latber ini ya, di Latvir ini itu kan ngundangnya ibu-ibu pusat gini. Nah, sekarang kalau misalnya itu bisa ada atas nama apa gitu loh. Nah, kalau karena ini kaitannya langsung BEP, ya mending kita juga langsung putus, Pak. Dikatakan BEP, atasnya rumah BEP DKI. Nah, kira-kira usulan saya ya, silakan. Ini ada Pak Pati untuk bisa mengkoordinir. Terima kasih. Ya, baik. Saya boleh sedikit mencoba merespons ya. Kalau saya itu karena saya terlalu banyak di lapangan sehingga pikiran saya itu terlalu pragmatis ya. Kalau saya melihat realita itu begini. Satu, kalau saya melihat Kementerian PU itu satu ada di kantor, jadi unit organisasi itu ya. Yang dua ada kompleks-kompleks. Jadi saya berpikirnya seperti itu. Jadi kalau di kantor unit organisasi itu apa tidak seyogianya. Hanya saya punya komunitas di lantai 8. Ya, mungkin komunitas di X lantai 8 lah. Sebenarnya Pak Hari Laksmanto saya undang juga hari ini, tapi karena kebetulan ada rapat HPJI sehingga beliau tidak bisa hadir. Nah, oleh karena itu di DKI ini sangat banyak, tapi belum terorganisasi. Perlu ada istilah saya itu perlu ada ada langkah-langkah konsolidasi lah ya. Konsolidasi di Kementerian PU sendiri itu saya pernah melatih 100 orang di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Cisadane. Dulu waktu itu kepala balainya sekarang jadi Irjen Pak Iskandar, kepala balainya beliau. Waktu kepala balai beliau saya melatih 100 orang, potensinya ada 300. Mau step 100 berikutnya, 100 berikutnya, beliau keburu pindah ke ujung pandang waktu itu, ke Makassar. Dari Makassar ternyata balik menjadi Sekdijen Cipta Karya dan sekarang beliau jadi Irjen. Itu satu potensi yang mudah-mudahan bisa jadi ada 100 itu di Balai Besar Wilayah Sungai. Jadi di sini itu kalau di Jakarta saya melihatnya ada tiga potensi. Potensi pertama itu di unit organisasi. Kan terserah itu. Kalau saya dibebaskan aja. Kalau misalnya masing-masing ex direktorat itu membentuk rumah sehat, monggo silakan gitu ya. Misalnya kalau Bina Maria ya ex lantai 8 gitu misalnya. Ada rumah sehat. Ex Palan misalnya gitu. Ex apa rumah sehat. Ya, itu kan apa artinya namanya? Kalau saya cenderung ke silaturahminya itu. Dan kemudian yang kedua, kalau di luar kantor PUPR itu ada kompleks-kompleks. Jadi terjadi duplikasi nggak masalah. Jadi seperti tempat saya ada, kita declare aja di Pondok Kelapa ada rumah sehat PUPR Pondok Kelapa, gitu. Nggak apa-apa. Walaupun orangnya itu aja gitu ya. Masalah tertib administrasinya, oleh karena itu bisa aja itu diatur gitu ya. Kemudian juga proyek-proyek Jakarta juga ada proyek, ada balai-balai
balai jalan, ada balai anu dan sebagainya. Mungkin kita nebeng struktur organisasinya kementerian, dan di situ untuk sementara diberi namanya rumah sehat semua, nggak masalah menurut saya sih. Tidak perlu harus diberi nama, yang penting kalau ada tempat latihan itu namanya rumah sehat. Kalau jadi bagaimana memobilisir sehingga bendera IPPU itu dikibarkan di mana-mana. Di kementerian ada PIPPU ya, kan pensiunan ya. Kemudian di kompleks-kompleks ada IPPU gitu ya. Dan pada saat itu IPPU zamannya mungkin masih diteruskan ya. Zamannya sebelum yang sekarang itu dulu kan menggunakan kompleks-kompleks itu sebagai simbol. Pak Budiman Arif. Ya, Pak Budiman Arif kan memanfaatkan kompleks-kompleks itu sebagai simbol untuk komunikasi pensiunan melalui kompleks-kompleks. Jadi kalau saya tidak usah menunggu sampai organisasinya tertib segala macam, kalau wilayah-wilayah itu sudah bikinan rumah sehat, namanya rumah sehat itu ya. Jadi supaya terhimpun, nah nanti masalah nantinya akan mengerucut seperti apa itu nanti aja lah. Saya ya agar supaya Rebo ini rame gitu. Rebo ini rame, kita kumpul sama orang-orang Jakarta, ya katanya Pak, di Jakarta banyak sekali memang sudah BIP. Saya aja satu bus ya Pak Eri Sukarno itu ya. Satu bus itu 50 sudah BIP semua itu. Ya, dari Pak Malunda, dari Pak Gandiaraha, Pak Naryo, suami istri semua itu sudah. Bagaimana bisa mengajak beliau itu untuk silaturahmi melalui latihan bersama itu. Jadi mungkin kita simplifikasi gitu aja. Dan kita juga sudah punya komunitas BIPers PUPR. Dan itu kalau kita lihat itu cukup banyak sebenarnya. Nah kalau yang cukup banyak itu kita mobilisir untuk kita kumpul tiap Rabu kan bagus sekali. Jadi itu aja lah masukannya. Terima kasih. Mungkin perlu saya sampaikan juga. Kita dari Pusdatin, dari pihak Kementerian PU tentunya kan melihatnya tadinya ke sana. Karena setiap Nas yang dilakukan oleh PUPR itu pesertanya pasti di atas 150. Jadi dia menganggap pasti wah banyak lah teman-teman PU dan teman-temannya, orang-orang PU dan teman-temannya sudah berlatih BEP. Jadi demikian kira-kira nanti untuk ini apa bisa disederhanakan gini Pak Yu, menurut saya IPPU DKI, tapi di bawahnya ada rumah sehat A, B, C, D, E gitu bisa nggak Pak? Pak Yu. Kalau saya cenderung nama di atasnya itu komunitas BIPers IPPU. Ya, di bawahnya baru rumah sehat. Ya, supaya apa? Supaya ada payungnya gitu loh. Ada payungnya komunitas BIPers IPPU, ya kan? Terus di bawahnya ada rumah sehat. Ya, rumah sehat itu seperti saran Pak Patio tadi, bisa besar, bisa kecil, tergantung. Tapi namanya rumah sehat semua. Ya. Jadi bisa saja saya ikut rumah sehat IPPU DKI. Saya bisa saja enggak. Itu dikasih air. Ikut rumah sehat IPPU Kulintang. Bisa aja rumah sehat IPPU Bina Marga misalnya ya. Nah, perlu ada walaupun cuma 3 orang atau 2 orang atau berapa orang itu aja sih, supaya kita bisa ngordinir, bisa declare gitu. Ini rumah sehat ini rumah sehat ini. Siapa? Oh, si A. Meskipun dirangkap juga nggak apa-apa. Misalnya Pak Eri Sukarno misalnya, tapi juga misalnya di rumah sehat IPPU Kulintang, bisa aja nanti di IPPU DKI, walaupun bentrok-bentrok nggak apa-apa, L4 juga kok akhirnya.
Iya. Nah, tapi namanya itu tolong kita bisa declare gitu loh. Nah, kalau selama ini kan kita kan ini IPPU undang ini loh. Sekarang kita misalnya mau bicara apa, mewakili siapa gitu kan, ya kan? Nah, ini ada Dokter Dini, Dokter Dini itu IPPU nih, Kulintang. Karena rajin, ya itu jelas. Nah, karena tadi namanya IPPU itu, anggota IPPU itu bukan hanya pegawai PU aja atau pensiunan, tapi saudaranya, tetangganya, dan sebagainya. Tapi hatinya ada di IPPU, kan kira-kira gitu. Iya, iya. Nah, kalau saya usul gimana Pak? Ini itu merintis dari awal di Kulintang itu. Oke. Ya nggak apa-apa. Kalau mau usul ya Pak ya, rumah sehat DKI. Tapi di bawah kalau disebutnya rumah sehat nggak pakai IPPU gimana Pak? Rumah sehat Kulintang, rumah sehat Sehati, rumah sehat apa? Karena saya khawatir kalau dikasih cap lagi di rumah sehatnya IPPU Sehati misalnya, nanti orang-orang saya kan bukan anggota IPPU, ntar gitu lagi kita kan belum sosialisasi mengenai hal ini Pak. Oke, boleh aja. Boleh saja, maka itu poinnya, jadi poinnya dari Bu Sri tadi, ada kata-kata wilayah, ya kan? Supaya di bawahnya itu bisa fleksibel gitu loh. Ya kan? Misalnya rumah sehat IPPU wilayah DKI. Nah, nanti di bawahnya bisa rumah sehat BIPers Bina Marga bisa Kulintang ya. Rumah sehat Bina Pondok Kelapa, rumah sehat Hati, rumah sehat apa gitu loh Pak. Karena saya khawatir dampaknya ke anggota Pak. Nanti anggotanya, nah saya kan bukan orang IPPU, ngapain saya ikut di situ? Khawatir itu loh Pak. Ya memang di Kulintang sendiri kita tidak pernah menggunakan nama IPPU sih. Kita Kulintang. Maka itu di atasnya yang koordinir itu perlu disebutkan kalau menurut saya. Makanya saya dari awal dulu itu kita harus bisa declare komunitas IPPers IPPU yang ada pengurusnya yang mungkin Bu Sri atau waktu itu masih ada Pak Bujoko ya. Kalau Pak Patio ya kita anggap pembinanya lah. Ya, tapi yang bergeraknya itu ya yang kira-kira yang menguasai ya paling enggak yang di pengurus IPPU lah, kira-kira gitu. Ya sih. Nanti masukannya diterima Pak ini. Monggo diputuskan. Iya. Jadi mungkin kalau kita coba sambil jalan. Pertama kali kan saya dulu Japri-Japrian sama Bu Sri itu panjang sekali ya. Panjang sekali dan diskusinya juga cukup panjang ya. Jadi kita itu waktu itu mendambakan payung kan. BIP di PU itu payungnya apa gitu ya. Akhirnya sepakat payungnya sudah disetujui bahwa payungnya adalah IPPU. Karena payungnya disetujui IPPU, saya juga usul konkret dulu karena IPPU itu ketuanya salah satu ketua adalah ketua bidang sosial dan kesehatan. Itu Pak Budi Wono, itu langsung saya telepon beliau itu. Dan saya ngomong, bagaimana kalau BIP itu dipayungi oleh IPPU dengan ketuanya itu Pak Budi Wono. Saya ngomong gitu. Terus kemudian sekretarisnya siapa? Saya sodorkan para pelatih Angkatan 1 itu ada Ibu Rani Woro, ada Pak Bujoko, ada Pak Iris Korno, dan sebagainya lah. Sampai saya menyodorkan nama-nama pada saat itu. Tapi sayangnya beliau yang diharapkan menjadi pucuk pimpinan kelihatannya kok kurang berkenan ya pada saat itu. Oleh karena itu sekarang kan menjadi organisasi tanpa nama ini. Nah, namanya cuma IPPU, sehingga kalau ditanya Pak Yuwono tadi, terus kita itu datang sebagai apa? Sebagai PU aja, sebagai IPPU aja gitu kan. Jadi walaupun kita di satu sisi mengatakan what is in a name ya, apa sih artinya nama, tapi pada satu tataran tertentu ternyata itu memang juga dibutuhkan. Namun kalau saya boleh kembali
mensimplifikasi adalah latber hari Rabu itu bagaimana supaya itu lebih banyak dihadiri oleh teman-teman kita yang sudah banyak seperti itu gitu ya. Seperti contoh Pak Pujoko sudah berapa Rabu ini tidak hadir. Mungkin mudah-mudahan tidak ada masalah ya, tetap sehat walafiat gitu ya. Kemudian ya bagaimana seperti misalnya kok Pak Muksin, kemudian yang CS lah, itu banyak sekali itu. Satu bus itu kalau datang hari Rabu kan nggak cukup itu ruangnya gitu ya. Nah, kalau saya ingin mencoba menyederhanakan bagaimana kita melakukan konsolidasi internal yang seperti itu gitu ya. Sambil jalan nanti kalau sudah bicara organisasi itu kadang-kadang muncul hal-hal yang mungkin kontraproduktif malah gitu ya. Saya cenderung bagaimana agar supaya di Kementerian PU ini saya sudah mencoba merintis tapi juga belum ada hasilnya. Sayangnya Pak Hari Laksmanto tidak hadir. Jadi saya sudah menginventarisir lantai 8 itu ternyata yang sudah paper juga banyak. Di sini masih ada Pak, nah ini ada Pak Rahmat Wahyudi, tahu persis itu. Alhamdulillah Pak Hari Laksmanto kemudian langsung merasakan manfaatnya dan langsung malah beliau itu sudah untuk di Pondok Kelapa sudah jadi pemandu dan pemandu yang cukup berbobot gitu ya. Pak Ari Laksmanto dan rajin sekali karena sudah merasakan manfaatnya. Dan saya inventarisir kalau saya bicara lantai 8 itu jadi mantan-mantan direktur itu sudah BRP semua itu. Dari Pak Suharyono ya, di Jawa Timur dia mantan pernah di lantai 8. Pak Ruli ya, sudah BRP juga. Pak Iqbal Pane sudah BRP juga. Pak Sutomo Nuridin di Jogja sudah ada. Kemudian saya sendiri terus banyak itu yang lain. Kita pernah bikin list itu lantai 8 itu ada 25 lebih mungkin. Nah, maksud saya sebenarnya kalau itu dihimpun dalam wujud silaturahmi dan kemudian bisa bergabung di hari Rabu kan lumayan gitu. Jadi karena itu juga di tempat lain yang punya komunitas-komunitas lain. Kemudian komunitas Widya Suara. Pernah saya mau Pak Pujoko itu saya gergetan ingin merintis Widya Suara dulu ya. Jadi waktu sebelum COVID itu. Tapi ternyata juga memang tidak mudah gitu ya. Saya Widya Suara, Pusri Widya Suara. Kemudian Widya Suara lainnya ya Purani Ansih dan sebagainya itu banyak juga. Citro Widya Suara. Ya. Jadi mungkin kalau saya boleh mensimplifikasi mengawali itu ya bagaimana kita bisa memakmurkan hari Rabu ini gitu. Ya. Saya boleh usul ya. Ini kan Bu Sri kan udah dapat fasilitas dari Pusdatin. Itu kan maksud saya ini usul aja. Putus-putus Pak. Mungkin kita apa ya kayak yang di Kolasada. Oh, halo. Padahal sudah unmute ya. Putus. Halo. Ya Pak. Lanjut. Jadi kita harus tetapkan untuk Rebu ini yang jadi host siapa. Jadi yang undang langsung hostnya. Walaupun yang send itu, yang ngirim itu Bu Sri misalnya, tapi hostnya siapa? Nah, mungkin kita mulai dari DKI dulu, ya kan? Nah, mulai dari terus DKI merasa jadi kita di samping di share di grup-grup WA, kita juga bisa share ke pribadi-pribadi Japri gitu loh. Nah, maka itu kalau ada yang
key personnya di situ, taruhlah pengurusnya, mungkin bisa bagi-bagi gitu loh ya, bagi-bagi share. Putus lagi. Enggak, saya usul aja Bu Sri. Nah, untuk hostnya gantian. Mungkin pertama DKI. Kepada Japri-Japri. Ya. Saya lihat dulu itu Pak Muksin itu rajin banget itu, ya kan? Waktu itu. Kira-kira itu, maka itu kalau bisa dalam kesempatan ini kita embrionya siapa nih DKI yang bertanggung jawab, misalnya gitu. Ya. Mungkin susunan pengurusnya belakang, tapi embrionya kayaknya dulu siapa dulu ini pengurus atau kolektif misalnya, kolektif. Yang jelas yang udah rajin adalah Pak Heri Sukorno, ya kan? Itu salah satu. Jadi sementara kayaknya adalah Pak Heri Sukorno, nanti ditambah siapa tuh? Saya lihat Pak Amiruddin tuh rajin tuh. Rajin sekali. Nah itu, jadi ada key-nya itu, key personnya itu yang kita nanti kalau kita mau jadi host, ya kita baru share Japri. Share Japri itu maksudnya bagi misalnya yang kita mau Japri 100, ya udahlah 30 atau 20 misalnya gitu. Maksudnya apa Pak? 20. Enggak, kalau kita share di WA group itu kadang-kadang orang tidak ini. Tapi kalau kita Japri loh, aku di Japri ya misalnya, apalagi yang Japri Pak Heri Sukorno, saya hadirah gitu. Nah, kira-kira gitu loh. Kalau Japri itu orang kalau yang di WA di share itu yang membaca itu paling tidak sunah ya. Sunah yang paling ini. Kan banyak juga yang lain. Saya nggak ikut nggak apa-apa. Kira-kira gitu. Jadi kita sasarannya supaya banyak ya di WA group juga di Japri. Nah, yang Japri itu kalau satu orang yang Japri itu kan terlalu capek ya. Nah, maka itu kita bagi-bagi gitu. Nah, bagi-bagi orangnya yang kita komit bahwa pengurus wilayah ini adalah si A, si B, si C, si D. Nah, nanti kalau pembagian tugasnya itu nanti belakangan nggak apa-apa, tapi yang penting orangnya ini gitu. Kayak sekarang yang di komunitas BI-Pers IPPU, kita tetapkan aja 1 Bu Sri, yang 2 Pak Padyo, yang 3 siapa? Pak Heri juga karena di Jakarta. Mungkin tambah lagi siapa gitu. Itu nasihat tim gitu loh maksudku. Sebelum dibentuk siapa ketuanya, siapa ininya, siapa gitu. Maksudnya gitu. Bagus juga. Atau Bapak mau coba untuk minggu depan? Tugas host diganti DKI dulu. Gimana Pak? Mau coba minggu depan? Bisa tanya, ditawarinya ke Pak Heri Sukorno. Pak Heri itu sudah jadi host sejak dulu Pak. Host banget kan Pak, maksud saya. Ya Pak Heri Sukorno yang ngajak timnya siapa gitu loh. Tapi kita prioritaskan kepada Pak Heri dulu. Dari Ibu wilayah DKI Pak, Bapak cerita deh. Untuk wilayah DKI, mohon Pak Heri. Ya IPPU wilayah DKI, ada unit organisasi juga masuk DKI pengurusnya. Jabodetabek paling enggak. Kalau saya sih pengurus wilayah DKI. Ya, itu maksud saya, yang jelas BI-Pers dan pelatih, yang jelas di pengurus IPPU DKI, yang sudah pelatih itu adalah saya sama Bu Rani. Sama Bu Rani berdua itu. Bu Cici belum Pak? Bu Cici belum. Terus gimana Pak? Enggak, maksudnya kita tetapkan dulu aja. Kita tetapkan dulu IPPU wilayah DKI itu
Itu kira-kira pengurusnya siapa? Taruhlah 5 orang gitu. Nanti prioritasnya kita minta ke Pak Heri untuk yang menentukan, yang kira-kira bisa diajak. Waktu itu rundingan antara Pak Heri sama Pak Yu gitu aja Pak. Gimana? Ya mungkin kalau saya, Pak Yu sama Bu Rani. Gimana? 3 itu aja dulu. Ya terserah, cuma siapa yang bisa ngajak Bu Rani. Ya, kalau kita lihat realita, dicoba aja. Sekarang di samping DKI mana sih? Misalnya giliran berikutnya Lampung. Katakanlah tuan rumahnya Lampung. Jangan menggunakan host lah, kan itu bisa confuse ya. Karena kadang-kadang host itu sebagai petugas saja untuk mengendalikan mekanisme. Kadang-kadang terjemahannya macam-macam gitu. Kalau tuan rumah lah, sebagai tuan rumah ya, oke, maaf. Misalnya tuan rumahnya DKI, oke, giliran tuan rumah DKI ya. Selama ini itu tuan rumahnya kebetulan IPPU pusat gitu kan. Sekarang untuk berikutnya tuan rumahnya dicoba untuk per wilayah. Ya wilayah pertama DKI misalnya gitu ya. Nah, terus wilayah berikutnya misalnya Lampung, jadi minggu depan misalnya Lampung dan sebagainya. Nah sekarang di samping DKI mana sih yang sudah siap gitu loh? Jatim, Pak. Jatim, DIY. Ya. Jatim, DIY sama mana lagi ya? Mungkin udah dicoba aja. Jadi minggu depan, misalnya minggu depan dimulai dari DKI. Jadi minggu depan itu bukan pusat lagi yang menyelenggarakan, tapi DKI, misalnya gitu. Ya betul. Walaupun linknya dari pusat nggak apa-apa. Enggak masalah teknisnya, saya kira ya seperti biasa. Cuman seolah-olah ya ini masih seolah-olah juga. Seolah-olah minggu depan itu karena lu lagi kok. Betul, jadi minggu depan itu ya sudah seolah-olah DKI sudah. Nah, terus 2 minggu yang akan datang misalnya diberikan giliran Jawa Timur. Sehingga begitu Jawa Timur diserai, ya sudah. Jawa Timur yang membuka link, kemudian hostnya diserahkan oleh Pusdatin kepada Jawa Timur, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kita ini ya sebagai tamu gitu. Ya, sip, setuju. Nanti saya informasikan ke wilayahnya Pak, Ibu wilayahnya. Masalah pemandu kita bisa memilih dari manapun. Ya silakan tuan rumah nanti yang nentukan. Ya. Tuan rumah yang nentukan nanti. Tuan rumah atau penyelenggara gitu lah. Terus saya usul di dalam undangan itu sesuai yang saya sampaikan tadi itu harus ada yang ngundang, nama yang mengundang. Misalnya atas nama BPers wilayah DKI 1, Heri Sukorno 2, Rani Woro 3, siapa dan sebagainya. Yuwono. Terserah, ya kan? Ya, nah, itu ya minimal 3 lah ya, minimal 3. Tapi maksimum kalau bisa 5 aja, ya kan? Itu nanti bisa aja daya tarik. Nah, sekarang kalau kita mengharapkan Bu Rani, tolong Pak Heri bisa ngomong nggak sama Bu Rani? Walaupun aku satu pengurus, tapi aku nggak bisa ngomong. Kenapa? Atau Bu Sri yang ngomong. Saya coba, tapi untuk kolaborasi aja saya minta tolongnya jungkir balik Pak. Ya nggak apa-apa, kita untuk minggu depan itu kan DKI. Nah, kalau kita sepakatin bahwa key person-nya yang mengundangnya adalah Pak Heri sama Bu Rani dan lain-lain, tolong yang Bu Rani itu kan orang lama banget itu yang merintis Kulintang juga beliau. Iya. Ya, Pak. Waktu itu Persatuan yang Cipta Karya waktu itu. PACK. Wanita Ayu Cipta Karya. Nanti kalau ada Bu Rani, nanti kan ada orang yang
cetak karya yang di Pasar Jumat itu Bu siapa itu akan ikut. Itu untuk nama itu saya perlu itu. Soalnya kalau nggak ada nama di WA grup lagi ya udahlah, nanti kan sudah banyak ikut. Oke ya. Yo. Coba minggu depan DKI dulu. Nanti saya saya mau kontak Bu Rani. Selanjutnya saya sampaikan ke Pak Ibu atau Pak Heri. Gimana? Saya akan coba Bu Rani. Ya. Ya Pak ya. Saya akan coba Bu Rani. Kalau oke, saya sampaikan ke Pak Heri atau ke Pak Yu. Ke saya aja, Bu. Ke Pak Heri aja. Ke Pak Heri. Baik. Insya Allah. Itu dulu ya Pak ya. Ya, nanti berikutnya Jawa Timur terus DIY. Jadi sudah kita bikin schedule dulu, Bu. Jawa Timur. Coba aja biar Bu Sri mengkontak, karena mengontak siapa yang kira-kira Jadi nanti itu pengundang itu adalah tuan rumah atau penyelenggara. Jadi penyelenggara atau tuan rumah yang mengundang. Jadi kita sudah punya jadwal tuh habis DKI, Jatim, DIY, ya. Kemudian nanti berkembang. Lampung dan sebagainya. Lampung. Ya. Jadi ada 4 itu sudah sebulan sendiri sudah ada 4 ya. Ya. Coba ya Pak ya. Ya, itu aja. Terima kasih. Jadi untuk anggota nanti nyusul ya Pak. Ya. Ini supaya Rabu itu ramai tuh, Bu. Supaya kapasitasnya tuh. Oke. Terima kasih. Saya kira sudah tidak ada lagi masukannya. Saya titip walaupun tidak diputuskan hari ini. Ya. Saya terus terang sangat prihatin dengan kualitas, sungguh sangat prihatin gitu ya. Jadi bukan hanya tapi ya secara menyeluruh termasuk diri saya sendiri mungkin ya. Jadi kita itu sudah sepakat dan mendeklar bahwa rujukannya itu adalah apa yang dicontohkan Hari Angga, gitu. Yang paling gampang itulah. Karena kalau kita bicara masalah 3 serangkai atau yang sering menyebut sebagai anak kembar Siam 3 itu terlalu sophisticated. Karena positive thinking itu seperti apa? Itu tidak mudah untuk menerjemahkan dan kemudian membahas ya. Pola makan yang benar ya, itu juga tidak mudah itu. Yang pertama itu hubungan secara spiritual lah dengan Allah gitu ya. Yang kedua itu bersifat medis. Yang sangat mudah pun kita masih kedodoran gitu ya. Jujur aja termasuk diri saya mungkin. Nah, alhamdulillah ada Bu Dini begitu melihat slow motion, kemudian ternyata saya sendiri juga begitu. Rasanya nirunya sudah mati-matian ya. Begitu saya bikin slow motion ini ternyata waduh ternyata kok masih kayak gini gitu. Nah, jadi oleh karena itu di samping kuantitas tadi saya nyinggung kualitas itu mungkin saya usul supaya komunitas BIPers PUPR pusat itu bertanggung jawab untuk pelan-pelan untuk mencoba merefresh para pemandu. Ya, jadi merefresh para pemandu itu sudah dicoba, sudah cukup lama dari kolaborasi, tapi hasilnya ya lumayan juga. Lumayannya justru lumayannya itu kalau saya perhatikan malah yang baru-baru bagus-bagus sekarang olah geraknya. Tapi yang sudah terlanjur seperti saya ini memang susah untuk mengubah cara mendekati Hari Angga. Ya. Oleh karena itu seperti contoh yang paling simpel dan saya video. Contoh pemandu itu secara sangat mudah itu kan namanya pemandu kan jadi sentral. Jadi sentral yang diikuti oleh yang dipandu kan gitu ya. Tapi duduknya pun yang kelihatan cuma dada ke atas. Bagaimana peserta mau mengikuti pemandu? Jadi oleh karena itu mestinya pemandu itu harus kelihatan dari kepala, ujung kepala minimal sampai lutut minimal. Syukur kalau sampai telapak kaki. Karena dia akan diikuti oleh yang dipandu. Itu masalah sangat simpel dan yang itu aja sudah setengah mati kita.
apalagi cara memandu, gitu ya. Cara memandu. Namun saya tetap jurus sabar harus dikedepankan dan saya tidak pernah bosan. Dan kemudian ya kita arahnya akan menuju ke sana. Dan ternyata kalau kita lakukan apa yang dicontohkan Hari Angga, itu hasilnya juga sangat berbeda sekali. Bagaimana kalau menggunakan istilah awam, belahan tubuh sebelah kanan dan kiri kita itu kalau dihubungkan, itu ternyata hasilnya sangat luar biasa bedanya. Gitu. Untuk itu aja butuh waktu. Jadi saya kira mungkin itu tidak usah dibahas sekarang, cuman mungkin pada satu tataran tertentu mungkin kita perlu mengisi itulah, mengisi itu agar supaya, karena saya juga bosan, banyak japri yang masuk ke saya menanyakan tentang ini begini, ini begitu, ini begini, ini begitu, gitu ya. Jadi saya kan agak keras ya mengenai ini untuk di lingkungan saya. Terus beliau mengomentari yang ini, loh ini kok gini. Ya itu masalah masalah sesuatu yang normal saja. Jadi karena itu kita coba aja, mudah-mudahan dengan cara pendekatan yang tadi itu menggilirkan per wilayah sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan kalau misalnya Jawa Timur jadi tuan rumah, ya mestinya dia akan mengajak anggota-anggotanya yang dari Jawa Timur bergabung, paling tidak itu. Kalau Jogja jadi tuan rumah, mestinya dia akan mengajak teman-teman IPPU Jogja untuk banyak bergabung gitu. Nah, yang DKI, karena minggu depan kan DKI, nah, mari kita buktikan DKI mampu nggak menghimpun warganya yang IPPU DKI. Ini merupakan taruhan juga. Saya bukan memprovokasi, tapi cuma sekedar menginformasikan, mampu nggak bapak-bapak IPPU DKI itu menghadirkan Pak Joko Kirmanto, Pak Malunda, Pak Gandia Rahab, dan yang lain-lain itu. Mantan-mantan direktur. Pak Irjen. Kalau itu mampu dihadirkan, mudah-mudahan nanti akan diikuti oleh wilayah-wilayah lain. Ya. Jadi silakan. Saya kira itu aja lah tambahan saya. Masalahnya kadang-kadang ini Pak Tio, mereka tuh gaptek untuk ikut Zoom itu belum biasa, gitu loh. Jadi mungkin belum bisa semuanya. Paling enggak ikut hadir nonton aja ya. Ya Pak, ngintip boleh. Ya. Ternyata tidak sepenuhnya betul juga gitu ya. Mungkin karena pendekatan kita yang mungkin ada cara pendekatan lain yang bisa kita lakukan. Jadi, kita coba aja lah, kita coba. Ya. Coba. Dan saya juga siap untuk membantu itu. Ya. Cukup saya kira ya Pak ya. Ya, saya kira cukup. Ini sudah hampir lohor. Kita sepakati untuk minggu depan, nanti Ibu wilayah tuan rumahnya adalah Ibu wilayah DKI. Nanti akan mengaris acaranya sepenuhnya, cuma nanti kami diberitahu aja. Supaya nanti kan hostnya juga dari Ibu wilayah DKI kan Pak ya. Ya, terakhir ya. Dari saya mau izin sama siapa boleh. Ya. Terima kasih. Saya mohon izin terakhir. Ya, Pak. Saya kira kita perlu punya program pemberantasan gaptek. Ya, istilah kami adalah pemberantasan gaptek. Ya, seperti misalnya contoh. Nah, ini tapi yang memberantas gaptek itu orangnya sibuk banget, tapi apa boleh buat saya sampaikan? Orangnya ada di sini tuh, Pak. Ya, orangnya ada di sini. Dan kelihatannya agak cemberut karena akan disebut namanya. Jadi kami sudah lumayan memberantas gaptek. Gaptek itu ada dua. Gaptek untuk penggunaan HP di dalam rangka virtual, ya, acara-acara virtual, bagaimana menggunakan HP. Dan gaptek untuk bagaimana menggunakan laptop. Dari kalau orang-orang PU saya kira mungkin
si pelatihnya itu akan cepat bisa mestinya gitu ya, Alan PU. Jadi kalau sudah heterogen itu agak susah. Untuk unmute aja setengah mati ngajarinnya gitu. Jadi intinya step-stepnya itu sudah jelas, tapi ternyata memang kalau di PUPR mestinya, kalau saya boleh usul ya, setiap orang itu sudah harus bisa jadi host atau co-host. Co-host itu tugasnya hanya mute sama unmute saja, itu mestinya bisa gitu. Jadi tidak harus hanya 1-2 orang. Ini terakhir lah. Jadi kalau ingin melakukan pemberantasan penggunaan laptop dalam kegiatan virtual, itu salah satu, dan kemudian yang sibuk itu bukan antara lain ya, cuman Pak Amir. Pak Amir langsung cemberut tapi tersenyum dia. Selamat buat Pak Amir. Pahala itu Pak Amir, pahala. Ya, jadi Pak Amir minggu depan bikin short screen. Seperti dulu waktu saya lihat di kalau Pak Amir bukan Pak, kalau Pak Amir bikin gitu sudah pakarnya. Pak Amir itu kelasnya sudah memberantas gaptek, Pak. Ya. Bukan jadi melakukan. Jadi nanti section terakhir diskusi pemberantasan gaptek. Jadi kalau saya usul itu ada sesi khusus. Nanti kalau perlu link saya bisa minta tolong Pusdatin, Pak. Selamat buat Pak Amir. Tapi mohon maaf, pekan depan saya harus nungguin anak saya ujian. Jadi saya sudah punya rencana untuk mohon pamit ini. Senin sampai Jumat itu nungguin cucu saya ujian. Ya, paham Pak. Mohon maaf. Gampang, saya sanggup pekan depannya lagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Siap Pak Amir. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Pak Heri, Pak Supadjo, Pak Yuwono, Pak Rahmat, Pak Amir, Bu Dini yang dari tadi hadir mendengarkan celotehan kita ini. Nah, kalau Bu Dini itu sudah, kita semua sepakat Bu Dini itu sudah kita anggap sudah lama sebagai warga PUPR. Memang orang warga PUPR, Pak. Iya, makanya. Jadi Rizal, ada Pak Alfadison dari Bandung, Pak Supardi, Pak Citroseno, ada Bu Nanang Soeharto yang dari tadi belum kelihatan videonya. Terima kasih atas kehadirannya. Ada Bu Ibu atau Bapak ini Z2N Zini atau apa ini. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang akan kita rencanakan untuk minggu depan bisa berlangsung dengan baik. Jadi kesimpulannya, tuan rumah untuk minggu depan adalah komunitas BEP IPU wilayah DKI Jakarta. Saya akan mencoba menghubungi Bu Rani untuk ini, dan kalau sudah nanti saya lapor ke Pak Heri. Mohon kesediaan Bu Dini untuk minggu depan jadi pemandu ya. Waduh, saya mau ke RSPAD deh. Itu urusannya Pak Yu sama Bu Dini. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.